Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nada Salsabila Purnama dari kelas 1 PK3 dengan NIM 96-2019-053. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara membandingkan serta memilih perusahaan yang baik jika ingin melakukan investasi saham. Oke, jadi di sini ada tabel perbandingan antar ketiga perusahaan. Perusahaan pertama ada perusahaan TOTL yaitu PT Total Bangun Persada, yang kedua ada perusahaan JSMR atau PT Jasa Marga, yang ketiga ada perusahaan Wika atau Wijaya Karya. Hal pertama yang ingin saya bandingkan adalah DER. Jadi DER ini menjelaskan seberapa besar utang yang digunakan untuk biaya operasional perusahaan. Semakin banyak utang untuk sumber dananya, maka semakin mengurangi laba. Begitupun sebaliknya, semakin rendah DER-nya, maka semakin baik kewajiban pembayaran utangnya. Jadi DER yang baik itu kurang dari 1%, sedangkan kalau di atas 1% itu sudah mengganggu pertumbuhan laba. Cara menghitung DER-nya yaitu utang jangka pendek ditambah utang jangka panjang dibagi total ekuitas atau total modal. Lalu kita dapatkan untuk perusahaan TOTL sendiri 1,75%. Seperti yang bisa kita lihat di tabel bahwa perusahaan TOTL lebih baik dibandingkan JSMR maupun Wika karena tingkat DER-nya lebih rendah dibandingkan kedua perusahaan tersebut. Meskipun begitu, ketiga perusahaan ini menurut saya kurang tepat untuk dijadikan tempat investasi karena nilai DER-nya masih di atas 1%. Lalu, hal kedua yang ingin saya bandingkan adalah ROE. Jadi, apa sih ROE itu? Jadi ROE itu alat pengukuran dari suatu kinerja tentang bagaimana cara manajemen menggunakan asetnya untuk meraih keuntungan para pemegang saham. Rumus yang dilakukan untuk mencari ROE adalah net income dibagi total equity atau total laba dibagi total modal. Lalu di sini didapatkan hasilnya 15,14%. Dilihat dari segi ROE, perusahaan TOTL memiliki jumlah ROE yang paling besar dibandingkan perusahaan JSMR maupun Wika, yaitu sebesar 15,14%. Lalu kita lihat lagi dari segi EPS. Perusahaan JSMR memiliki tingkat EPS yang lebih unggul dibandingkan perusahaan TOTL dan perusahaan Wika. Karena EPS menjelaskan bahwa perusahaan JSMR memiliki laba yang lebih besar dibandingkan kedua perusahaan tersebut. Jadi, jika ingin mencari EPS, kita bisa membuka di aplikasi RTI Business. Terus yang keempat, kita akan membandingkan dari segi pembagian dividen yield. Dari segi pembagian dividen yield, perusahaan TOTL lebih unggul dengan dividen yield sebesar 6,67%. Tentunya lebih tinggi kan dibandingkan kedua perusahaan ini. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapatkan dari ketiga perusahaan ini, perusahaan Total Bangun Persada atau TOTL menjadi pilihan pertama saat ingin melakukan investasi. Lalu bisa disusul dengan JSMR, kemudian yang terakhir adalah perusahaan Wika. Nah, terus yang terakhir ini kita akan menghitung compound annual growth rate dari perusahaan TOTL atau Total Bangun Persada. Jadi rumus yang kita pakai adalah EPS di tahun akhir. Ini yang saya gunakan adalah tahun 2018 dibagi EPS tahun awal yaitu 2014. Lalu pangkat 1 per N-1 dikurang 1. N-nya ini adalah berapa banyak tahun antara tahun akhir dengan tahun awal. Nah, lalu didapatkan 5,7%. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.